Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yunita Tarau, guru di SMA Negeri Harmoni. Selamat datang di SMA Negeri Harmoni Kabupaten Poso. Pada saat ini saya akan memaparkan implementasi kokurikuler di SMA Negeri Harmoni yang kami beri tajuk Hop in Harmony. Halaman dengan kebun organik permakultur, solusi untuk masalah pangan dan ekonomi. Di sebuah wilayah pedesaan di Kabupaten Poso, berdirilah sekolah kami, SMA Negeri Harmoni. Sejak beroperasi tahun 2016, sekolah ini telah menjadi rumah kedua bagi anak-anak kami yang datang dari berbagai pelosok. Sebanyak 123 siswa tinggal di asrama, menempuh puluhan kilometer dari rumah mereka untuk mengenyam pendidikan. Namun, di balik semangat mereka, ada sebuah keresahan yang kami rasakan bersama. Di sekitar sekolah tidak ada pasar atau warung yang menjual sayur mayur. Kebutuhan pangan asrama sangat bergantung pada pasokan dari pasar yang jauh dengan biaya tambahan. Ironisnya, lahan di sekitar kami pun dianggap kurang subur, keras, dan miskin hara. Dari sinilah, sebuah gagasan lahir. Sebuah mimpi untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Inilah kisah kami dalam proyek Hop in Harmony. Halaman dengan kebun organik permakultur, solusi masalah pangan dan ekonomi. Menghadapi tantangan ini, langkah pertama adalah membangun visi bersama. Saya mulai dengan berdiskusi dan meminta restu pimpinan, lalu merangkul rekan-rekan guru untuk berkolaborasi. Kami pun melakukan studi tiru, belajar langsung dari kebun-kebun lokal yang telah berhasil, untuk membuka wawasan dan membuktikan bahwa hal ini mungkin untuk dilakukan. Visi saja tidak cukup, kami butuh ilmu. Kami sadar tidak bisa berjalan sendiri. Maka, kami berinisiatif mengundang mitra ahli dari Institut Mosintowo dan Pukat Tentena. Mereka tidak hanya memberi kami teori, tapi juga lokakarya praktis tentang kebun organik permakultur yang sesuai dengan kondisi lahan kami. Juga mengajarkan cara membuat kompos. Sesi inilah yang menjadi titik balik, mengubah keraguan menjadi keyakinan. Antusiasme siswa yang meningkat drastis kami salurkan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Tapi kami tidak langsung mencangkul. Pertama-tama, siswa melakukan survei kebutuhan pasar. Mereka mewawancarai warga sekitar sekolah. Lalu kami mempraktikkan salah satu prinsip utama permakultur, observasi. Selama seminggu, kami belajar membaca lahan kami. Kami mengamati arah sinar matahari, jalur aliran air saat hujan, dan area mana yang paling kering. Dari hasil pengamatan itu, kami bersama-sama membuat desain kebun. Inilah aksi inti kami. Mengatasi keterbatasan sumber daya, kami mendapat dukungan luar biasa dari mitra yang memberikan bantuan berupa pendampingan dan penyediaan bibit unggul. Merekalah yang mendampingi kami dalam proses semai bibit, memastikan langkah awal kami benar. Dengan semangat gotong royong, tangan-tangan yang dulu enggan bermain tanah, kini bahu-membahu, membuat kompos, membangun bedengan, dan menanam bibit harapan. Kami memprioritaskan tanaman yang paling dibutuhkan oleh dapur asrama maupun dapur rumah tangga. Dan inilah momen yang paling kami tunggu. Panen raya. Kebahagiaan terbesar bukanlah sekedar melihat sayuran ini tumbuh subur, tetapi melihat hasil kerja keras ini diserahkan langsung ke dapur asrama. Melihat keceriaan mereka saat menikmati sayuran segar dan organik hasil jeripaya sendiri adalah sebuah pencapaian yang tak ternilai. Proyek ini secara langsung berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dapur, mengurangi pengeluaran sekolah. Sebagian hasil panen bahkan kami jual kepada warga sekolah, menanamkan jiwa wirausaha, dan memastikan proyek ini terus berkelanjutan.
Selama setahun, kami tidak hanya mengubah lahan gersang menjadi kebun yang subur. Lebih dari itu, kami menyaksikan transformasi pada diri siswa kami. Mereka yang awalnya apatis, kini menjadi pribadi yang peduli lingkungan, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka belajar biologi, kimia, dan ekonomi secara langsung di lapangan. Mereka menuai karakter, kesabaran, ketangguhan, dan kebanggaan. Perjalanan ini menguatkan keyakinan saya bahwa setiap guru adalah seorang petani. Petani yang menanam bibit ilmu pengetahuan dan merawat tunas-tunas karakter generasi penerus bangsa. Proyek ini akan terus berlanjut, karena kami tidak hanya menanam sayuran, kami sedang menumbuhkan masa depan Indonesia. Tentu saja dibutuhkan dedikasi dan keikhlasan hati seorang pendidik untuk memastikan proyek dengan tujuan mulia seperti ini dapat terlaksana dengan baik.